Maswar Service Channel, ilmu pengetahuan dan tutorial berbasis teknologi. Kali ini menyajikan, sebelum TV dibuka, untuk mengetahui posisi tuner adalah dimana ada colokan antena, itu di dalamnya adalah tuner. Ada yang langsung, ada yang menggunakan konektor atau kabel penyambung. Blok Tuner TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa sekalian, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di Maswar Service Channel. Semoga tidak bosan untuk menonton dan menyimak video-video dari channel ini. Untuk kali ini masih seri membahas tentang televisi. Untuk kali ini adalah membahas Blok Tuner TV. Semoga memberikan manfaat terutama bagi para pemula, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Baiklah sahabat, inilah penampakan dari tuner atau tuner. Tuner tulisannya TUNER ya, tuner. Jadi kalau sebelum dibuka ya itu dia terlihat dari luar atau belakang televisi, yaitu lubang antena. Ini kalau sudah dibuka itu adalah di dalamnya ada tuner semacam ini. Jadi tuner ini merupakan yang menerima siaran dari tuner ini, kemudian diproses ya. Tuner itu mempunyai beberapa pin atau kaki ya, yang berderet-deret ini ya. Untuk teorinya ini saya jelaskan di dalam video ini ya. Ini untuk gambarnya mungkin sebagai latar belakang saja. Ini meskipun tuner nama Sanyo, ini adalah dari TV Toshiba dan ini bawaannya. Jadi memang biasa terjadi di mesin TV itu antara komponen satu dengan yang lainnya itu tidak satu merek. Jadi jangan memvonis kalau tidak sama itu diganti oleh tukang servisnya ya. Bawaan dari pabrik banyak yang seperti itu. Oke, kita bahas mengenai tuner ini. Tuner atau penala. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu tuner, bahasa Indonesianya adalah penala. Tapi kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia, saya yakin justru banyak yang bingung atau kurang familiar ya, kurang akrab di telinga. Kalau disebut tuner atau tuner itu justru lebih banyak dikenal. Jadi tuner ini itu adalah berfungsi untuk memilih kanal atau channel atau saluran stasiun televisi dengan cara merubah gelombang radio yang diterima antena menjadi sinyal IF atau intermediate frekuensi. Tuner sendiri itu di dalamnya terdiri dari 3 rangkaian utama. Yang pertama yaitu penguat RF. RF itu singkatannya radio frekuensi. Fungsinya adalah untuk menguatkan sinyal frekuensi radio yang diterima oleh antena. Penguat RF ini harus mempunyai karakteristik penguatan yang merata pada semua frekuensi, serta perbedaan penguatan antar saluran atau kanal sekecil mungkin. Jadi perbedaan itu jangan banyak antara channel satu dengan yang lainnya. Kemudian RF itu harus mempunyai gain atau penguatan yang cukup besar.
namun juga harus tetap mendapatkan distorsi yang kecil bila ternyata gelombang yang diterima itu cukup besar. Untuk hal itu di dalam tuner itu ditambahkan rangkaian yang namanya itu adalah rangkaian AGC, singkatannya adalah Automatic Gain Control, atau di dalam bahasa Indonesianya rangkaian kontrol penguat otomatis yang diumpan balikkan pada rangkaian penguat RF ini. Nah, itu ya yang bagian utama itu adalah penguat RF. Kemudian yang kedua yaitu mixer atau pencampur. Jadi ini mixer bukan mixernya ibu-ibu yang untuk bumbu adonan itu, juga bukan mixernya tukang sound system yang banyak potensio geser itu. Tapi ini adalah mixer pada bagian atau pada rangkaian di dalam tuner. Mixer itu artinya pencampur, dan fungsi dari mixer ini adalah untuk mencampur gelombang radio yang telah diterima antena yang sudah dikuatkan oleh penguat RF dengan keluaran osilator lokal. Jadi sehingga didapatkan sinyal IF. IF itu singkatan dari intermediate frequency. Jadi IF ini adalah merupakan selisih dari kedua frekuensi yang dicampur tersebut. Frekuensi pembawa sinyal yang dikeluarkan rangkaian mixer ini adalah dibuat tetap, yaitu 38,9 MHz yang merupakan frekuensi pembawa gambar, yang di dalamnya juga terdapat sinyal sinkronisasi dan frekuensi sebesar 33,4 MHz yang merupakan frekuensi pembawa suara. Rangkaian yang ketiga yaitu osilator lokal atau lokal osilator. Fungsi dari osilator ini adalah membangkitkan frekuensi yang kemudian dicampur dengan frekuensi yang diterima antena sehingga dihasilkan frekuensi IF, ya, seperti yang disebutkan di atas tadi. Dan frekuensi osilator lokal itu bisa diubah sesuai dengan saluran atau kanal yang dipilih. Misalnya antara SCTV, lalu RCTI, Trans 7, Trans TV dan sebagainya. Yaitu mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Osilator lokal ini harus sangat stabil ya, karena bila osilator lokal mudah tergeser maka suara dan gambar tidak bisa direproduksi dengan sempurna. Dan untuk menghasilkan kestabilan ini itu di tuner juga ditambahkan rangkaian kontrol yang namanya itu AFT, singkatannya adalah Automatic Frequency Tuning atau AFC, yang sebenarnya adalah Automatic Frequency Control, yang berfungsi untuk mendeteksi pergeseran frekuensi pembawa sinyal IF gambar yang selanjutnya diumpan balikkan ke osilator lokal, sehingga osilator lokal distabilkan oleh tegangan umpan balik tersebut, yaitu tegangan AFT atau AFC. Itu tadi adalah teori dasar mengenai tuner. Kemudian untuk tuner sendiri seperti telah disebutkan itu mempunyai beberapa pin atau beberapa kaki. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang banyak ya. Tapi pada umumnya, secara umum itu tuner mempunyai kaki atau pin yang berfungsi sebagai IF. Nah, itu pasti ada yang IF. Kemudian B+. B+ ini adalah B plusnya tuner. Jadi bukan B+ yang dari mesin TV regulator yang 115 volt itu, tapi B plusnya tuner. Nah, itu ada yang 5 volt, ada yang 9 volt, ada juga yang 12 volt sesuai dengan TV-nya ya. Kemudian ada kaki AFT atau Automatic Volume Tuning.
Kemudian ada pemilih band, ada pemilih, jadi ada kaki bandnya, ada tulisannya VHL atau VH atau UH, UE, VU, VH, VL. Nah, itu adalah yang untuk memilih band. Misalnya yang L itu low frekuensi, kalau high adalah high frekuensi, kalau U adalah ultra high frekuensi. Kalau dijabarkan yang VH itu biasanya untuk channelnya TVRI, kemudian yang VU atau UHF itu adalah channelnya TV-TV swasta. Jadi itu kaki-kaki pada tuner. Ada juga yang itu ya, ada yang BU, VT, VL, VH. Itu tiap-tiap TV itu lain-lain. Jadi misalnya untuk mengganti tuner yang aslinya tidak ada, itu juga bisa menggunakan yang lain asalkan tahu masing-masing fungsinya. Jadi misalnya yang untuk B plusnya itu yang mana, kemudian yang untuk IF nya yang mana, untuk yang VU nya yang mana, yang VL yang mana, itu bisa disambung dengan kabel. Meskipun misalnya mencari yang sesuai merek tidak ada, itu bisa direkayasa, tapi ini tentu saja dilakukan oleh yang sudah ahlinya. Kalau yang masih belajar dan pemula, disarankan menggunakan yang asli, tidak bingung. Jadi kalau memang yang normal atau yang baku sudah menguasai, beranjak untuk yang modifikasi dan lain-lain itu dipersilahkan. Tuner yang saya bahas ini tadi adalah untuk TV analog ya. Kalau untuk digital itu lain lagi. Jadi belum saya bahas di sini untuk yang digital. Ini yang analog dulu. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa bagi teman-teman sekalian yang ingin menonton video saya yang lain, jadi ketuk saja gambar profil saya, kemudian cari di playlist. Nah, disitu bisa memilih tentang apa yang ingin ditonton. Misalnya tentang elektronika dasar juga ada, tentang televisi atau tentang amplifier, itu silahkan dipilih. Jangan lupa juga untuk berkomentar ya, untuk lebih majunya video selanjutnya. Demikian video kali ini mengenai blok tuner televisi. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.